Lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahannya. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu, ya, pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan? Gigimu mungkin kamu masih muda, giginya masih kuat-kuat. Sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah yang namanya jasmani panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus lah kalau akal gimana? Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran yang berasal panca indera tidak dapat dipakai pegangan hidup karena tadi ya tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru. Panca indera juga sering keliru. Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah. Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang, kita punya banyak sekali fakultas pemahaman. Cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Nurani pakai A ya, bukan pakai O. Kita kalau pakai O kan nurani. Terus ya makanya di kantor itu ada majalah nurani itu kan. Ini majalah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa kan bacanya O. Jadinya nurani. Atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nurani itu bagus, dua cahaya. Kan dua nur. Oke, terus sampai nanti mau kok sampai nurani. Pikirannya mulai ngelantur. Jadi akal tidak bisa disandari, panca indera nggak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi, loh masih banyak. Sayangnya kita tidak peka, kita nggak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas.
Membaca Ahok itu harusnya pakai panca indera, pakai akal, pakai nurani, pakai naluri, pakai nas, apa pakai apa. Membaca HTI itu, yang sekarang ruwet itu, harusnya pakai hukum, apa pakai akal, apa pakai nurani, apa pakai naluri, apa pakai intuisi, apa nunggu ilham dulu, dan seterusnya. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar: hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati, dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan